Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heleni Aprilia. Kali ini saya akan membahas mengenai bocornya data pribadi di media online. Pada tanggal 21 Mei 2021, pada segmen Kompas Petang yang disiarkan oleh Kompas TV, announcer pada berita tersebut menyiarkan berita mengenai dugaan bocornya 279 juta data WNI pada forum Hacker Right Forums. Data ini diperjualbelikan dengan Bitcoin. Kebocoran data tersebut, menurut Pratama Persada, selaku Kepala Lembaga Riset Keamanan Siber SIREK, diduga dari data BPJS karena jumlahnya yang sangat besar, yakni 279 juta data WNI. Dan pada hari yang sama, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui juru bicaranya Dedi Permadi mengatakan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada struktur data yang terdiri dari NOKA atau nomor kartu, kode kantor, data keluarga atau data tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan. Menurut Pratama Persada, 1 juta data yang diberikan oleh akun bernama Coach pada forum Red Forums yang diberikan secara gratis adalah untuk meyakinkan bahwa dirinya memiliki seluruh data lainnya. Dan tentu saja, menurut Pratama Persada, akun Coach tersebut memiliki seluruh 279 juta data WNI. Dan yang jadi masalah adalah data ini sudah jatuh ke tangan siapa saja atau siapa saja yang sudah terlanjur membeli data ini. Dan diketahui data yang ditawarkan cukup murah, yakni $6.000 atau sekitar 86 juta rupiah. Selanjutnya, Kominfo menindak dengan menginvestigasi file yang dikatakan memiliki 1 juta data, ternyata hanya berisi 100.002 data saja. Kominfo akan terus menginvestigasi agar dapat menyimpulkan mengenai data lainnya. Lalu kita masyarakat sedikit banyak pasti was-was dong dan berpikir mungkin saja itu data kita yang bocor. Dan apa saja sih resiko yang kita dapatkan ketika kita mengalami kebocoran data pribadi? Menurut Pratama Persada, sangat banyak resiko yang kita dapatkan ketika kita mengalami kebocoran data pribadi. Seperti yang kita tahu, data BPJS berisi informasi fatal yang akan mempengaruhi informasi pribadi kita, seperti alamat, nama lengkap, nomor telepon, nomor kependudukan, dan informasi lain yang bersifat kerahasiaan. Tentu saja dengan begitu, banyak hal yang dapat dilakukan oleh pelaku, terlebih lagi jika pola pikir perilaku adalah tindak kriminal. Maka mereka bisa mengakses hal-hal yang bersifat kejahatan seperti penipuan atau bahkan menipu kita sendiri. Semisal dia bisa saja menelpon kita dengan berkedok sebagai pegawai BPJS dan mereka akan meyakinkan korbannya dengan menyebutkan informasi-informasi yang ada pada data BPJS kita tersebut agar kita yakin bahwa mereka benar dari pihak BPJS. Lalu pelaku juga dapat mengakses apa saja yang kita gunakan seperti saldo OVO, dompet digital, atau bentuk transaksi elektronik lainnya yang bisa sangat merugikan kita. Selanjutnya, kita sebagai masyarakat, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran data? Kita bisa rutin mengganti password atau bahkan menggunakan password yang rumit untuk akun tertentu. Dan tentu saja, kita tidak boleh asal klik link yang dibagikan oleh orang yang tidak kita kenal. Setelah memahami pembahasan mengenai pemberitaan di atas, saya melanjutkan dengan mencari mengenai tanggapan dari pihak BPJS. Dan ternyata pada hari Selasa, 25 Mei 2021, Detik News mengunggah artikel mengenai tanggapan dari pihak BPJS Kesehatan. Direktur utama dari BPJS, yakni Ali Gufron Mukti, ia memberikan penjelasan mengenai kebocoran data yang diduga data identik dari data BPJS. Dia menyebutkan BPJS telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengusut tuntas kasus ini. Ia juga mengatakan bahwa pihak BPJS telah berkoordinasi dengan pihak terkait, yakni Kemenkominfo, BSSN, Cybercrime Mabes Polri, Pusat Pertahanan Siber Kemenhan, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, serta pihak lain dalam rangka memastikan kebenaran berita tersebut. Dan BPJS juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Diketahui BPJS Kesehatan Sosial telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri.
Menurut Ali, dalam kasus ini ada pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran hukum yang merugikan pihak BPJS Kesehatan, baik secara material maupun imaterial. Dan pada artikel tersebut, ia juga menyampaikan sebenarnya pihak BPJS Kesehatan sudah menggunakan sistem keamanan yang berlapis-lapis. Walaupun sistem tersebut sudah sesuai standar yang berlaku, namun tetap memungkinkan untuk diretas karena memang dunia peretasan sangat dinamis. Selanjutnya diklaim pihak BPJS telah menginvestigasi dan melakukan penelusuran jejak digital. Ali Gufron mengatakan pihaknya sedang melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang mengganggu keamanan data dalam proses pelayanan dan administrasi. Ia memastikan pihak BPJS tidak pernah memberikan data kepada siapapun, apalagi ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila terdapat permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJS, Ali Gufron mengatakan untuk meminta masyarakat untuk mengonfirmasi dengan datang ke kantor dan mendapatkan pelayanan secara langsung di kantor. Atau bisa mengonfirmasi ke layanan resmi call center BPJS di nomor 1.500-400. Dari pembahasan sebelumnya, dapat saya katakan di sini pihak BPJS memang sedikit lamban dalam memberikan konfirmasi dan penjelasan, terbilang 4 hari setelah kasus ini mencuat. Namun, pada penjelasannya pada tanggal 25 Mei 2021 tersebut, untuk saya pribadi cukup untuk memuaskan jawaban dari masyarakat dan cukup untuk dapat memberikan efek penenang, meskipun saya tidak tahu apakah data saya juga masuk ke dalam data yang bocor tersebut atau tidak. Dan juga data dari Pratama Persada untuk saya pribadi cukup memuaskan dan bisa dipertimbangkan untuk jawaban masyarakat. Dan satu poin lagi, menurut saya di sini Ali Gufron mengingat akan teori citra, tercermin pada kalimat beliau yang mengatakan 1. BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama strategis dengan BSSN dan lembaga maupun para pihak profesional dan juga tentu Kemenhan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem keamanan data. Lalu yang kedua, selanjutnya diklaim pihak BPJS tengah menginvestigasi dan melakukan penelusuran jejak digital. Lalu yang ketiga, ia memastikan BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang mana pola kalimat pada kalimat tersebut nampak bahwa ia berusaha untuk meyakinkan dan mengembalikan citra BPJS di mata masyarakat, yang kemungkinan setelah mengetahui kasus ini berada pada tahap was-was dan kini kembali menjadi tahap netral. Poin-poin yang disampaikan oleh Ali Gufron cukup untuk membuat dan membujuk masyarakat untuk bisa bersabar menunggu kepastian lebih lanjut mengenai kasus ini, dan juga tentu saja penyelesaian dari kasus ini. Terlihat jelas bahwa Ali Gufron berusaha untuk mempertahankan citra positif BPJS di mata masyarakat. Sekian pembahasan dari saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. See you next time. Goodbye and thank you.